detailnya gitu. Tapi gue baru ingat bahwa Alter Ego ini line up-nya berbeda. Saat ini yang ada di Alter Ego adalah Punggawa Aerowolf pada masanya. Betul, jadi secara keseluruhan gameplay itu dibawa karena mereka pindah secara satu tim, whole Betul. tim yang pindah ya. Betul. Alright. Ngelihat RRQ juga tadi sudah mulai melakukan pergerakan yang begitu cepat. Mereka meninggalkan drop zone mereka dengan sangat cepat lalu menuju ke arah sebuah checkpoint. Tadi kalau nggak salah RRQ mengamankan daerah Cekungan Dewa. Cekungan Dewa di sekitar shelter yang biasanya diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Tapi tidak terlalu lama kayaknya untuk mereka berada di arah sana. Karena tuh terlalu banyak tempat yang bisa mengcounter posisi dari tim RRQ. Dan kalau kita lihat dari Onyx, mereka sudah mulai menuju ke arah jembatan sekitar Yasnaya, di mana mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke area aman untuk circle yang pertama. Checkpoint mereka lagi sudah berhasil ditempuh dengan nyaman sejauh ini. Belum ada perang yang benar-benar komit. Hanya ada sedikit shoulder pick tadi yang dilakukan oleh pemain Supply Bank dan mendapatkan satu knockout karena BTR. Tapi lagi-lagi belum ada sebuah confirm kill. Dan Aura yang bermain dengan tempo yang agak lambat juga karena posisi drop zone mereka dan juga posisi circle tuh wow, itu berjauhan banget. Bahkan di tengah-tengah mereka rotasi sempat turun untuk memberikan sedikit gangguan ke arah tim Onyx. Tapi lagi dan lagi belum ada commit fight di antara tim-tim yang ada. Apakah ini bakal menjadi sebuah commit fight pertama? Karena masih ada beberapa tekanan yang dilakukan menuju ke arah Onyx. Tembakan dari Aura dan Onyx tidak ambil pusing untuk merespon apa yang dilakukan oleh Aura. Mereka tetap bermain objektif untuk menuju ke checkpoint yang sudah mereka tentukan. Alright, ini menarik banget karena kedua tim bergerak secara beriringan. Yang Betul. satu berada di bagian high groundnya, bahkan kali ini No Mercy turun. Oh no, apakah mungkin No Mercy akan langsung menabuh genderang perang yang pertama dibuka dengan DP kali 4-nya? Tapi masih belum, hanya mencari info nampaknya kemanakah Onyx akan berlabuh. Di tapping sedikit saja, tapi Onyx akan melakukan meta cuek. Kabur aja terus untuk bisa fokus ke arah checkpoint yang mereka inginkan. Betul, bahkan tidak hanya dua tim itu antara Onyx dan juga pemain-pemain dari Aura, bahkan dari Boom, mereka juga sudah mulai melihat beberapa pergerakan dari tim RRQ. Wow, terlalu percaya diri menurut gua untuk melakukan hold position di arah open field sekitar mansion. Ini benar-benar sebuah apa ya? Tingkat kepercayaan dirian untuk melakukan setup di open field seperti ini dengan kondisi UAS mereka yang sudah mulai terbakar dan juga ada bagi mereka yang sudah mulai diparkirkan. Ini akan membatasi vehicle yang mereka punya tentunya, dan kita harus ingat juga beberapa momen last circle bahkan selalu menuju ke arah open field untuk di 2 hari PMPL weekdays ini. Yep, betul sekali. Mereka harus saving utilities juga untuk nanti di akhirnya mereka bermain di bagian late circle-nya. Namun sepertinya di sisi lain pun kali ini Genesis Dogma yang sudah mulai mengusir, mengzoning out player-player dari Zone Esports yang sudah mencari tempat untuk berlabuh. Selanjutnya FJ mobilnya ditembakin kanan kiri, tapi sepertinya masih bisa lolos untuk dari mobil FJ-nya itu sendiri. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain pun semua tim sedang berusaha untuk mendapatkan dan mengamankan area yang mereka inginkan. Mereka sama sekali tidak mau berbagi, bahkan kalau bisa menghindari area keramaian. Ya, mereka nggak mau ambil resiko. Ini udah tinggal 4 match lagi, Jel, termasuk match yang sedang kita lihat untuk melihat kira-kira nanti 16 tim mana aja yang akan menuju ke Super Weekend yang pertama untuk di minggu pertama PMPL Indonesia season yang keempat. Alter Ego sudah mendapatkan area rotasi yang aman. Mereka bermain di bagian pinggir circle, bahkan di arah jembatan sebelah kanan dari SMB mereka nggak ada gangguan sama sekali karena Bigetron lebih memilih untuk melakukan setup mereka sedikit menuju ke daerah perkayuan. Ada split position yang mereka lakukan, dua-dua meninggalkan 2 pemain di arah Milta, dan ada zone di sekitar mereka, ada GD di sekitar mereka juga. Bahkan dari Banyu untuk Zone Esport tidak melakukan beberapa pergerakan agresif. Kita tahu Banyu juga salah satu pemain yang biasanya melakukan beberapa pick agresif. Tapi kali ini Banyu hanya ingin mencari beberapa informasi untuk area sekitar Milta. Benar, mengingat ini juga berarti sekitar 2 atau 3 match terakhir ya untuk setiap grup karena berbeda juga kan untuk dari urutan permainannya. Kemanakah circle-nya akan berlabuh? Ternyata fokus mengecil ke arah bagian shelter. Ini harusnya akan menjadi area yang menarik mengingat shelter itu ada bagian underground-nya juga yang bisa dimainkan oleh beberapa tim. Bahkan kali ini dari Bigetron Red Alliance sudah mulai meng-spot. Terkena tadi ada hit mark-nya 1 masuk ke arah badan Dewa United. Betul, lumayan dalam tapi masih belum mendapatkan sebuah knockout untuk Bigetron. Kalau lihat dari Boom juga mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Posisi mereka juga sudah masuk ke dalam zona, bermain tipis di sekitar penjara atau prisonnya. Sementara Fokker yang mengamankan area lower ground tidak ingin overpick ke arah high ground karena di bagian atas sudah ada Supply Bank yang sewaktu-waktu bisa menembak ke arah Boom. Bahkan Boom melakukan split position, 3-1 split yang mereka lakukan.
Berarti satu lagi itu adalah tadi ada Kenan, oh Voker yang diutus seorang diri untuk berpisah. Ini cukup menarik ya setup dari Boom itu sendiri. Betul. Mereka benar-benar menguasai area bagian prison. Mereka nggak mau berbagi kalau bisa sampai Nero pergi sejauh-jauhnya. Jangan sampai Nero mendekat ke arah Boom. Bahkan masih ditembakin terus-menerus untuk diusir, dipukul mundur. Neronya nggak jadi berbagi area dengan Boom. Dan sementara dari Onyx sudah mulai berpindah juga kali ini bersama-sama dari Powerpunk dan Keishi juga. Onyx, kalau kita ngebahas tentang Onyx, gue masih belum bisa melihat permainan Onyx yang sebagaimana kita tahu begitu agresif, banyak sekali melakukan kill point. Hanya kemarin saja ketika kita lihat Raffi seorang diri, Betul. survivalnya benar-benar kuat banget dan dia Nyaris benar-benar WBCD ya. hampir nyaris WWCD. Cuman memang tadinya dari Takai masih ada banyak kan ya, dan dicicil satu persatu itu yang mungkin membuat juga Takai masih bisa survive dengan beberapa punggau yang masih survive terus-menerus sampai di akhir circle. Ya, bahkan Onyx saat ini kalau kita sedikit ingat gitu untuk posisi leaderboard, mereka berada di leaderboard yang cukup aman untuk di peringkat yang ke-7 dengan 47 total poin yang sudah mereka dapatkan. Dan kali ini Onyx juga masih bermain dengan tempo yang agresif menurut gua untuk berusaha mendapatkan informasi dan sedikit memberikan gangguan kepada tim-tim yang rotasi di sekitar mereka menuju ke checkpoint-checkpoint yang sudah mereka tentukan. Dan kali ini Keishi yang sudah mengganti kendaraannya dengan bagi yang lain akan melakukan regroup dan sudah mulai memberikan tanda ke kiri tapi tidak fokus bahwa di depan dia ada sebuah pohon. Enggak, itu salah pohonnya. Oh, itu salah pohonnya. Siapa yang taruh pohon di situ? Bener, karena Keishi itu cowok. Jadi cowok itu selalu salah. Oh iya, ada yang nanam pohon ya. Betul. Oke, dan sementara juga di sisi lain Boom yang masih menempati rumah yang sama seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tidak bergerak sama sekali. Ini benar-benar 15 menit. Tidak ada fight yang berlanjut ya, hanya sedikit gertakan-gertakan, informasi yang dikumpulkan. Benar-benar jauh beda 180 derajat dengan hari pertama yang kemarin kita nonton bareng, Pasta. Betul. Ini gila, lihat semua tim mengamankan seperempat sampai ke 50% circle-nya. Yes. Main aman karena takut untuk bouncing circle keempat menjauh dari checkpoint mereka saat ini atau tempat mereka melakukan setup saat ini. Nero pun nggak berani untuk bergerak terlalu bebas. Mereka mengamankan beberapa advantage dari tempat mereka saat ini. Yang penting ketutup dari high ground-nya, mereka zonanya, dan ternyata zona sudah mulai mengecil menuju ke daerah perkayuan. Ini banyak banget spot-spot gaib yang ada di daerah perkayuan ini. Lihat, ini adalah tiren yang menurutku cukup bagus lah untuk dijadikan sebuah defensive area. Apalagi Aura sudah mulai lewat ke daerah sana, tapi mungkin harus sedikit naik lagi untuk mereka masuk ke dalam zona. Dibuka oleh Jaxi dan cukup dekat dengan tim NFT. Informasi sudah masuk dan Jaxi, sudah mulai ada gerakan ofensif yang dilakukan. Granat sudah mulai dilempar, namun belum ada splash damage yang masuk ke arah Jaxi. Tapi lihat dari seorang Ramones mengintip ke bagian lower ground, masih belum mengetahui di manakah Jaxi berada dan suara Vika sudah mulai terdengar. Dan what happened? Sedikit blunder terjadi di tim Aura di mana dua baginya mulai bertabrakan. Dan ini bukan pergerakan yang bagus dari Aura. No Mercy terkena nits dari tim NFT. Bad move dilakukan oleh Aura dan membuat mereka dalam tekanan besar dari tim NFT. Yes, itu adalah sebuah kesalahan minor yang malah menjadi fatal. Harusnya masih bisa di-revive. Tapi masalahnya dari NFT akan memanfaatkan momentum ini untuk terus-menerus menghujani granat ke arah depan. Felipe, lihat, masih saja terus-menerus melempari granat demi granat. Tapi Jaden dengan Chison akan berusaha untuk melakukan repositioning sedikit. Tarik mundur, tidak mau bermain terlalu berdekatan dengan NFT. Namun hati-hati juga untuk Aura. Sementara di sisi lain sudah ada Nero yang sudah memantau dan pastinya mendengarkan ada suara tembakan-tembakan. Terlebih lagi ada smoke yang sudah di pop out begitu tebal. Harusnya bisa menjadi pancingan juga untuk tim lain agar lebih aware. Ya, yang gue khawatirkan adalah minimnya utilities nanti yang dipunya oleh tim Aura. Karena mereka sudah melakukan smoke yang cukup banyak. Mungkin ada 5-6 smoke yang mereka pop up untuk menyelamatkan posisi mereka dari tim NFT. Malah di arah yang lain, RRQ. Satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Peko dipulangkan ke arah lobby. Asa sedang dalam posisi terknockout. Butuh untuk diselamatkan. Hanya ada 2 player aktif dari RRQ yang saat ini belum terpantau oleh kamera. Karena yang lagi kita pantau adalah upaya dari Boom yang berusaha mendekat ke arah supply bank. Yes. High ground-nya diambil. Ini Boom susah banget sih. Dia soalnya kalau mau masuk di depannya sudah ada 2 palang pintu, ada 2 tim, ada Nero dan tim lain. Namun kamera kali ini akan fokus dulu dengan fight yang sudah mulai pecah antara Skylights dan juga RRQ. Mort yang masih bleeding out di depan sana dan nampaknya akhirnya berhasil di take down kembali lagi dan lagi. Trading down terjadi, Jersey take down. Namun ternyata dari Smith akan berusaha untuk melakukan take cover dan ternyata RRQ sayang sekali harus puas di posisi ke-16, tidak membawa poin sama sekali. Betul, bahkan fight terjadi di arah yang lain di Lindes Gaming, tapi 2 pemain tumbang. Boom melakukan agresif, namun mereka harus
kehilangan 2 pemain. Trade 2 untuk 2 antara Boom dan juga Supply Bank. Kondisi berimbang. Sudah mulai terspot dan Poker juga ikutan tumbang. Supply Bank unggul dari segi fight. Sudah mulai melempar utilitiesnya ke arah depan dan sudah mulai ada pergerakan untuk menyelamatkan rekan-rekan Supply Bank yang lainnya. Tapi masih ada Ken yang siap sedia untuk menyambut kedatangan dari 2 pemain. Supply Bank yang lainnya sudah mulai melakukan shoulder pick yang berjuka arah bagian belakang dari batu. Namun dari seorang Ken masih cukup tenang. Jiggle tipis lumba-lumba ke arah sebelah kiri dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. 1v1 situation antara seorang Bilot dan juga Ken. Masih bersabar, belum melakukan tindakan agresif, tapi Ken sudah mulai bergerak ke sebelah kanan. Dan terspot ternyata ada third party Nero menembak dari belakang dan boom, dipulangkan ke arah lobby. Wow. Supply Bank nampaknya berhasil untuk menjaga bibir circle-nya dengan sangat baik. Plus juga ada bantuan dari sisi lain pastinya. Ada third party yang turut andil dalam fight yang sebelumnya terjadi. Sementara kalau kita lihat dari victim kali ini bakal langsung close combat dengan arah ke Eagle 365. Eagle 365 diratakan oleh tim victim dan harus puas di posisi ke-14. Sementara Nero bakal langsung terobos aja ke arah depan. Supply Bank kali ini bakal langsung perkara datang lagi perkara baru dan Nero Oh my god. berhasil langsung meratakan Supply Bank begitu saja. Ini meta third party kembali aktif di Indonesia. Setelah kita melihat beberapa meta third party terjadi di PEI ya kalau nggak salah. Yes. Dan kali ini benar-benar menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan di Indonesia. Terbukti Nero menjadi third party dengan kondisi yang benar-benar tepat waktunya. Wah, Ketika gokil. kelar perang tidak dikasih nafas, revive sudah dilakukan, healing belum selesai prosesnya, tiba-tiba ditabrak sama Nero. Yes, pas banget. Revive dulu kan? Betul. Jadi kill point-nya masuk ke mereka. Masuk semuanya. Jadi dikasih, oh yaudah revive dulu. Oke selesai, ayo kita gas. Wah, bener-bener digaspol pokoknya sama tim Nero. Lumayan, Betul. kalau nggak salah berarti dapat 3 lah. Minimal 3 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. Wah, ini udah mulai pecah banget sih. Circle yang kelima. Onyx berhasil meretake sebuah sniper tower. Memulangkan satu pemain ke arah lobby dan kali ini Nick sudah berada di bagian lantai 1. Ada Scarlet Gaming ternyata yang ingin mendapatkan sniper tower ini. Ternyata ada di lantai 2, bukan di lantai 1. Oh, pintunya tolong, mohon maaf. Jangan ditutup-tutup dulu ya, karena masih ada satu pemain Onyx yang ingin naik ke bagian atas. Dan Slayer bergerak perlahan-lahan. Oh, 3-way showdown, ada Bigetron di belakang juga. Yes, Bigetron memantau pastinya. Dan sementara kalau kita lihat Smith sudah langsung saja menerobos ke arah depan. Langsung melemparkan sebuah granat hampir saja nyaris bukan seorang Nick, tapi Nick sudah berhasil untuk turun ke arah bawah. Sementara kalau kita lihat banyak sekali ledakan demi ledakan Redon buatan terjadi di rumah jamur ini. Tapi kalau kita lihat dari Pinky pun harus melakukan healing terlebih dahulu dan Nick melihat pergerakan lempar ke arah depan. Tapi Smith tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, langsung ditembaki. Tapi ternyata what happened? Nick yang ternyata berhasil menembaki balik sistem yang begitu baik dari Skylight. Menembakkan Nick. Dan kali ini dari Smith harusnya masih bisa mampu menyelamatkan temannya, tapi tidak bisa. Zona sudah mulai bergerak, Pas. Betul, dan gue yakin umur mereka juga tidak terlalu lama lagi karena ada DU yang akan memotong rotasi dari Scarlet Gaming. DU ikut menembak, Bigetron ikut menembak. Ada 2 tim yang sudah mendapatkan zona. Memotong rotasi untuk Scarlet Gaming. Ini akan sangat kerepotan tentunya untuk Scarlet. Di mana Slayer terjebak di arah blue zone. Healingnya nggak tahu ada berapa banyak. Tapi Smith harusnya bakal nge-share healingnya ke arah Slayer untuk Scarlet bertahan lebih lama. Tapi di arah lain ada zone yang bakal berperang dengan victim. Miseri mendapatkan tembakan, ada counter shoot. Namun angle yang dipunya oleh Mineral lebih perfect karena dia berada di balkon. Sementara pemain victim berada di arah yang open field. Itu enak banget posisi dari zone. Dia dapetin rumah 2 lantai. Tapi kita bakal fokus dulu dengan Nero yang berusaha untuk menantang Bigetron Red Aliens. Kali ini dari seorang Ryzen pun terus-menerus menghujani peluru ke arah player-player dari Nero. Bahkan ada backup dari belakang. Luxy. Tiba-tiba muncul begitu saja seperti tuyul dan langsung saja meratakan dari tim Nero. Betul, somehow posisi Luxy tidak diketahui dan berhasil mendapatkan satu tim yang ada di sekitar Bigetron. Nero-nya sudah mulai ditumbangkan, namun Nero mendapatkan 6 total poin yang mereka kumpulkan untuk di game kedua hari ini. Luxy ada splash damage yang masuk, tapi masih cukup tenang karena Luxy sudah mendapatkan sebuah compound. Bener banget. Bahkan kali ini zona sudah Zuxi mulai tadi ya. terlihat lagi. Dan dari Skylights pun nampaknya sudah harus tereliminasi dan dipulangkan. Zone yang tadi sebelumnya mendapatkan posisi enak, namun kali ini harus berpindah kembali karena Circle tidak berpihak kepada tim Zone dan juga Genesis Dogma. Bahkan Genesis Dogma kali ini bermain begitu objektif, tidak mau banyak melakukan peperangan, masih belum membawa pulang elimination point sama sekali. Dan bahkan dari seorang star ketika sedang melakukan setup ditembakin lagi dan lagi oleh player-player dari Alter Ego. Yes, ini Alter Ego enak banget. Posisi mereka, bahkan mereka sudah mengirimkan 2 pemain untuk menuju ke bagian bibir circle yang ke-6. Bluzon sudah mulai bergerak kali ini. GD tidak melakukan pergerakan. 3 pemain dari GD berada di dalam vehicle. Namun masih diperhatikan apakah
mereka akan menentukan titik rotasi mereka ke arah mana dan akhirnya vehicle mereka sudah mulai bergerak di mana Star akan menjadi orang terakhir yang masuk dalam zona, tapi di tengah rotasi mereka bakal mendapatkan gangguan, mereka bakal tabrak menuju ke arah Dewa dan Super Una. Free shot 3 pemain tumbang. Sorry, 2 pemain tumbang dari GD. What happened? Ada through the smoke juga dilakukan oleh Super Una dan hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Tapi kali ini harus reload dan harus mengontrol area mereka lagi karena mereka cukup dekat dengan tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya satu tim yang menghalangi rotasi dari Alter Ego. Ada 2 tim, NFT join the fight. Join the fight somehow. Dari sisi kanan muncul tiba-tiba dari NFT langsung memberikan tekanan lebih lagi kepada tim Alter Ego. Bahkan kali ini NFT harus fokus ke arah 2 sisi. Ada Bigetron Red Alliance dan juga ada tim Alter Ego. Sementara dari zone kali ini cukup kesulitan juga. Ada Dewa United yang masih menghalangi. Bahkan beberapa tembakan sudah mulai masuk, lemparan Molly ke arah depan. Berusaha untuk menyelamatkan temannya dari tim zone. Tapi kali ini agak sedikit sulit dari Banyu. Sulit untuk bisa naik ke atas. Mobil sudah mulai meledak juga di sisi lain. Bigetron akan berhadapan dengan NFT. Betul, NFT sudah mulai bergerak sedikit mendekat ke arah Bigetron, di mana Bigetron juga masih dalam posisi split position. Ini 2-1-1 setup yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi lihat Steve Boy kali ini bergerak pelanan, pasti ada lemparan. What? Oh, itu smoke. Itu smoke. Gua panik kalau itu granat, dia bakal kenok sama granatnya sendiri. Benar. Soalnya itu langsung ke arah mereka. Tapi sementara kalau kita lihat, wow, Genesis Dogma berhasil memulangkan tim Onyx nampaknya. Dan ternyata ada third party lagi dan lagi. Genesis Dogma kali ini ditembakin oleh Steve Boy. Terus menerus ke arah depan, hitmarknya mulai connect. Dan berhasil untuk mendapatkan satu player. Tapi ternyata Hands pun tertangkap oleh zone di depan sana. Steve Boy, kamu terlalu fokus dengan dari depan. Wow, ada nice ulti 1 lawan 3 kali ini. Steve Boy berhasil untuk memulangkan zone, tapi ternyata meta third party is real. Yuhai Bei dari sisi lain langsung menangkap seorang Steve Boy. Wah, gila men, sebuah kontrol yang begitu tenang dari seorang Steve Boy, namun di backstep dan dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Third party is real untuk kali ini. Bahkan di sisi lain, GD bertahan dengan last man standing mereka. Alter Ego menyisakan 2 player aktif, sementara NFT yang sudah mendapatkan 6 poin eliminasi. Dan mereka masih utuh dengan keempat pemain mereka. Angle, Lock langsung menuju ke arah Alter Ego, tapi tempo sedikit diturunkan dan Flippy memegang granat tanpa dimasak lama, lempar langsung dan GD pun dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan Yuhai dari Red Alliance. Yes, betul sekali. 3 tim tersisa kali ini. NFT, Alter Ego, dan juga Bigetron Red Alliance. Sementara waktu NFT yang masih lengkap, tapi Bigetron Red Alliance nampaknya masih bisa melakukan revive terhadap teammates-nya. Namun dari Potato sudah mulai membangun smoke demi smoke untuk bisa bergerak maju lebih dalam lagi. Tapi kalau kita melihat dari tim Bigetron Red Alliance mempunyai cekungan yang cukup nikmat. Tapi masalahnya dia harus bergerak sedikit lagi untuk bisa touchdown ke dalam circle-nya. Ya, yang jadi keenakan Bigetron adalah kontrol mereka itu tinggal fokus ke arah kanan. Dari kiri mereka benar-benar ketutup. Bahkan wow, Zuxi mendapatkan sebuah reset ataupun reset armor yang begitu maknyus ya. Dapetin satu setup Robocop dan juga ada MK14 yang ada di tangan dari seorang Zuxi. Dan Flippy di arah lain masih melakukan proning, nggak ingin bangkit dari proningnya karena ketika dia bangkit takut tadi intip sama Bigetron. Smoke cukup tebal juga dari sebelah kanan untuk menghalangi pandangan dari Bigetron, tapi satu persatu dari pemain BTR sudah mulai naik, di mana drone yang menjadi palang pintu untuk menghalangi pergerakan dari Bigetron. Yes, betul sekali. Tapi sementara tempo masih dimainkan oleh semua timnya. Setup demi setup sudah mulai dibangun nampaknya. Dan kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego benar-benar tidak mau kehilangan momentum, masih berusaha untuk mencari informasi, memantau di depan sana ada yang loncat-loncat seperti kelinci, nampaknya tidak jadi maju, nampaknya lebih memilih untuk menggeser ke kanan. Renalre masuk saja informasi untuk teman-temannya, tapi Potato nampaknya akan berusaha untuk bermain dengan polanya. Ternyata Zuxi dengan MK14-nya berhasil untuk mendapatkan seorang drone, bakal langsung di-confirm menjadi elimination point. Wow, NFT kehilangan satu anggota mereka, kondisi 3-3-4 dan posisi Smavel juga sudah mulai terspot, counter shoot dilakukan, backup yang sedikit lama dari bagian belakang. Raisin low HP body system dari Bigetron. Satu tumbang tapi ada push yang dilakukan oleh seorang Luxi. Timing yang begitu tepat dari Bigetron ketika satu persatu pemain mereka ditumbangkan. Tapi granat somehow berhasil mendapatkan seorang Raisin dan Bigetron. Satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Ada Pulse Combat dan Super Una yang ternyata ditaklukkan. Yuhai make a play. Kontrol areanya ke sebelah kanan benar-benar maksimal. Yuhai bahkan men-spot 2 pemain dari tim Alter Ego. Yes, langsung saja body system dari Bigetron Red Alliance. Seorang Yuhai dan Luxi langsung mengconfirm elimination point terhadap satu player di depan sana. Dan kali ini dari NFT harus lebih berhati-hati lagi. Tapi Potato sudah memegang AUG-nya, mendapatkan informasi kembali ke arah depan. Tidak mau terlalu tergesa-gesa. Beriringan dengan Renalre di belakang sana menjadi cacing-cacing. Dan tapi Ryzen sudah mulai bangkit.
bangkit juga mencari informasi, tapi lihat posisi dari Luxi. Dia bisa menjadi game changer nampaknya. Betul, Yuhai juga tidak melepaskan angle kanannya. Itu cukup dekat dan ternyata Flippy yang berhasil mendapatkan pemain dari Alter Ego. Posisi Flippy juga sudah terspot dan winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang kedua. Dengan total ada 9 kill yang berhasil dikumpulkan oleh Red Aliens. Yes, nampak